Ingatan, sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, hidup baik-baik, supaya esok lusa bisa jadi orang. Jika kau lahir di timur Indonesia, hidup dan besar dalam tradisi negeri raja-raja, tanah petarung yang terbentang dari utara sampai selatan Maluku, maka tentunya telingamu sudah terbiasa mendengar ungkapan nasihat dalam dialek khas orang Maluku yang berbunyi, jadi orang. Kalimat motivasi yang hanya terdiri dari dua suku kata namun mengandung makna tentang standar nilai hidup manusia. Ingatan, sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, hidup baik-baik, supaya esok lusa bisa jadi orang. Bikin bangga orang tua, keluarga, dan bikin baik dalam kampung ini. Jadi orang seumpama kata kunci dari sekian banyaknya petua yang disampaikan dari orang tua sebagai bekal hidup kepada anak-anak saat bersama di meja makan. Namun, benarkah jadi orang adalah pengakuan terhadap kesuksesan atau keberhasilan seseorang yang hanya terbatas pada seragam-seragam dinas, baik sipil maupun TNI dan Polri, atau tinggi dan megahnya gedung-gedung kantor yang ber-AC serta suksesnya dunia bisnis dan usaha yang digeluti? Bagi saya tidak sesempit itu pengertiannya. Jadi orang bukan sebatas gelar yang disandang di belakang nama, hasil capaian akademik pada setiap tingkatan strata. Bukan juga jumlah nominal rupiah yang diperoleh per hari, per bulan, atau per tahun. Jadi orang adalah sejatinya manusia yang pada hakikatnya dilengkapi Tuhan dengan akal, pikiran, dan perasaan untuk dapat mengkondisikan dan mengupayakan berbagai hal agar tetap bertahan hidup serta menghidupkan. Tetap tenang dalam segala keadaan untuk mencari solusi pada setiap persoalan hidup yang dialami, serta memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Sederhananya, jadi orang berarti menjadi manusia yang berguna bagi orang banyak. Karena percuma juga kau punya rupiah dalam jumlah banyak, tapi di sekitarmu masih saja terdengar suara ratapan dan tangisan dari jiwa-jiwa yang lemah, perut-perut kelaparan dan wajah-wajah yang dirundung mendung. Percuma kau ditakuti dan disegani karena tingginya jabatan dan besarnya kekuasaan atau kewenangan yang kau punya, jika mulutmu masih takut menyuarakan kebenaran, hatimu rapuh memperjuangkan keadilan, dan matamu rabun untuk melihat kesewenang-wenangan. Kau hanya hidup, tapi tidak menghidupkan. Mari belajar dari Che Guevara, seorang revolusioner yang berkontribusi besar dalam kemenangan revolusi Kuba tahun 1959. Menariknya, Che bukanlah orang Kuba. Che lahir di kota Rosario, Argentina pada 14 Juni 1928. Kedua orang tuanya sendiri tidak murni Argentina. Bapaknya berdarah Irlandia, sedangkan ibunya berdarah Spanyol. Setelah revolusi Kuba menang, Che baru diangkat sebagai warga negara resmi Kuba pada 9 Februari 1959. Che bukanlah berlatar belakang politisi, aktivis sosial atau ahli ilmu politik dan pemerintahan. Dia seorang lulusan kedokteran namun terpanggil memperjuangkan keadilan dan melawan penindasan. Che menjadi simbol perjuangan rezim yang tidak amanah. Contoh manusia yang menghidupkan kehidupan. Hidup dan matinya dikorbankan bagi kepentingan orang banyak. Setelah kematiannya, api semangat Che Guevara terus membakar ranting perlawanan kaum tertindas di mana saja. Kita memang tidak bisa menjadi Che Guevara, tapi semua kita punya kesempatan yang sama untuk hidup menjadi orang.